Satu hal yang pasti bahwa kalau kita berbicara tentang keamanan atau, customer protection, tentu yang kita amankan itu adalah asetnya ya, sekali lagi adalah asetnya. Karena concern dari masing-masing pengamanan itu pasti beda-beda. Kalau concern pemerintah berhubungan pengamanan itu adalah tentang AML dan CFT, tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tetapi keamanan versi customer itu adalah apakah asetnya itu aman apa tidak, kan gitu ya. Nah, di dalam aturan Bapepti saat ini ya, Mas Bram, Mas Reza dan audiens, bahwa terdapat beberapa pihak yang kemudian membantu adanya mekanisme terhadap perdagangan kripto itu sendiri. Jadi kalau kita tahu ada namanya tempat penyimpanan, terus kemudian ada clearing yang untuk memastikan apakah transaksinya itu komplit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi memang belajar dari negara yang lain tentu menjadi hal yang cukup baik ya, tetapi juga jangan kita punya sebuah kacamata kuda terhadap kripto itu sendiri harus di treatment seperti apa, karena ya tadi yang saya sampaikan, di beberapa negara kripto itu malah digunakan sebagai legal tender untuk uang ya, untuk pembayaran ya. Di Indonesia agak tidak mungkin gitu ya, Bitcoin maksud saya, spesifiknya Bitcoin gitu, itu agak tidak mungkin gitu. Tapi kita memiliki cara yang baru dengan mengembangkan CBDC yang mana kemudian itu juga sudah disinggung oleh Bank Indonesia ya melalui proyek Garuda. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah punya roadmap yang saya yakinin cukup jelas gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat beberapa negara yang sudah sukses mengimplementasikannya. Hong Kong baru saja mereka beberapa bulan yang lalu akhirnya rilis juga dengan beberapa aturan yang saya pikir itu juga cukup ini ya membangun lah dari segi industri itu sendiri, Mas Bram. Oke, baik Mas Teguh. Nah, ini juga masih berbicara terkait fenomena ataupun kondisi secara global yang mana di pasar saham saja volatilitasnya saat ini begitu tinggi. Lalu bagaimana dengan di pasar kripto, Mas Teguh? Apakah memang yang disebut dengan winter atau kondisi winter di pasar kripto ini juga sudah berlalu begitu dan sudah mulai trennya juga ikut bullish? Ya, sama seperti para pakar di sektor keuangan, mereka memprediksi bahwa tahun 2019, tahun 2020 itu akan ada badai besar, dan ternyata terbukti ada yang namanya COVID saat itu, dan nggak ada satu orang pun yang membayangkan gitu ya. Di kripto juga sama halnya, bahwa kami melihat bahwa akan ada sebuah fenomena yang muncul sebelum kemudian market bullish akan terjadi mungkin di penghujung tahun ini atau kemudian di awal tahun depan. Dan ternyata terbukti ya, pada prosesnya adalah sekarang SEC yang ada di US itu mengangkat kembali nih tentang Binance dan juga Coinbase gitu. Jadi ini satu hal fenomena yang kerap berulang, Mas ya. Tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang fluktuasi di market investasi manapun, fluktuasi tentu ada. Memang di kripto itu volatilitasnya cenderung drastis gitu ya. Maksudnya kalau misalnya naiknya dramatik sekali gitu ya, ataupun turunnya juga sangat luar biasa, signifikan gitu. Tetapi sekali lagi untuk orang yang melihat dan memandang bahwa kripto menjadi sebuah investment jangka panjang, melihat ini menjadi sebuah the new asset class ya, tentu kemudian kita akan memandang ini menjadi sebuah atau sesuatu hal yang optimistis. Dan justru kalau kemarin ya, kalau saya boleh cerita, banyak teman-teman saya malah shopping, Mas, sebenarnya. Jadi ketika kemudian terjadi ada diangkat kembali oleh SEC ya di US, itu tentu malah jadi shopping untuk kami bisa invest lagi gitu ya, untuk belanja lebih banyak lagi sebelum kemudian nanti mengikuti market bullish ya, tadi saya bilang di penghujung tahun ini atau kemudian diperkirakan di awal tahun depan, Mas Bram. Bisa melihat secara prospek begitu yang telah disampaikan oleh Mas Teguh secara komprehensif ini, Anda mengamatinya apakah ada yang atau view Anda yang berbeda dari Mas Teguh? Silakan Anda disampaikan dari hasil riset Anda. Ya, mungkin saya perlu memberikan pandangan kalau misalnya dari sisi investor dan juga dari sisi mungkin pelaku-pelaku pasar yang berada di berinvestasi di kripto. Mungkin kalau saya lihat sendiri, karena saya basisnya itu adalah saham, mungkin saya perlu memandang adanya pentingnya bahwa kripto itu memerlukan sebuah underlying aset, sehingga aset-aset kripto itu memang memiliki nilai yang dapat dinilai sebenarnya, sehingga pergerakannya pun akan memiliki korelasi dengan pergerakan si underlying aset itu sendiri, sehingga
pelaku pasar atau investor akan dapat menilai mungkin seberapa sih nilai dari potensi ke depannya atau mungkin pertumbuhan dari aset kripto itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat apa yang terjadi di kripto khususnya di Amerika Serikat saat ini, mungkin ini masih memang tidak juga memiliki adanya underlying aset. Sehingga ketika ini hanya menjadi sebuah kayak hedging atau mungkin lawan dari pergerakan dari dolar Amerika Serikat. Sehingga ketika suku bunga mengalami kenaikan, otomatis kripto mengalami penurunan yang disebabkan oleh nilai dolar yang mengalami penguatan. Dan juga sebaliknya ketika suku bunga turun, otomatis ini akan menjadi bullish untuk kripto sendiri. Seperti yang kita tahu pada saat pandemi COVID-19 itu terjadi quantitative easing sehingga jumlah uang beredar meningkat dan harga kripto mengalami bullish. Dan sedangkan saat ini ketika suku bunga mengalami kenaikan, kripto sendiri itu malah mengalami downtrend atau penurunan. Dan kemudian ini akan menjadi potensi juga ke depannya kalau saya lihat bahwa kripto masih akan berpotensi untuk mengalami bullish kembali, mengingat bahwa Baik. suku bunga The Fed itu kembali untuk dovish atau mengurangi agresivitasnya. Seperti itu Mas Bram.